Ponsel di atas meja kerja itu bergetar pendek 2 kali. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Dana masuk, IDR 12.500.000. Bagi kebanyakan orang seusianya, notifikasi itu adalah tanda kebebasan, waktunya memesan kopi mahal, menabung untuk rumah impian, atau sekadar membeli sepatu yang sudah lama diincar di keranjang belanja online. Namun bagi Rania Putri, angka itu hanyalah angka semu. Ia menatap layar ponselnya bukan dengan antusiasme, melainkan dengan helaan napas panjang yang memberatkan dada. Rania, seorang manajer pemasaran junior di sebuah perusahaan FMCG di Jakarta Selatan, baru saja menginjak usia 27 tahun. Karirnya cemerlang, penampilannya rapi, dan kolega-koleganya menganggapnya sebagai wanita karir yang sukses. Tidak ada yang tahu bahwa di balik blazer kerjanya yang licin, Rania menyimpan dompet yang seringkali lebih tipis daripada mahasiswa magang di kantornya. "Ran, mau ikut pesan all you can eat buat makan siang? Anak-anak mau rayain promosi Dito," tanya Sinta, rekan semeja kerjanya. Rania tersenyum tipis, jenis senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun untuk menutupi rasa malu. "Duh, sorry banget, Sin. Gue bawa bekal hari ini. Lagi pengen makan masakan rumah. Have fun, ya?" Sinta mengangguk maklum dan berlalu. Rania kembali duduk, membuka kotak bekalnya yang hanya berisi nasi putih, tumis kangkung sisa semalam, dan telur dadar dingin. Sambil menyuap nasi, tangannya kembali meraih ponsel. Benar saja, pesan WhatsApp dari ibunya, Bu Ratna, sudah muncul di urutan teratas, bahkan sebelum Rania sempat membalas ucapan selamat gajian dari grup kantor. "Ibu, Ran, sudah gajian kan? Tolong transfer segera ya. Orang PLN sudah datang tadi pagi mau segel meteran. Ibu malu banget sama tetangga. Sekalian kirim buat uang saku Dinda, katanya dia butuh beli buku paket kuliah yang impor. Mahal? Ran, kasihan adikmu kalau nggak beli, nanti nggak lulus mata kuliah." Tidak ada tanya kabar. Tidak ada pertanyaan apakah Rania sudah makan atau apakah pekerjaannya berat hari ini. Hanya permintaan, disusul dengan bumbu cerita menyedihkan tentang rasa malu dan kasihan. Rania meletakkan sendoknya. Nafsu makannya hilang seketika. Ia mengetik balasan dengan jari gemetar. "Berapa totalnya, Bu? Ibu? Listrik nunggak 2 bulan sama denda jadi 3 juta. Buat Dinda 2 juta cukup kok. Sama belanja bulanan rumah 4 juta ya. Stok beras sama minyak habis total. Jadi 9 juta saja, Nak. Sisanya kamu simpan buat tabunganmu." 9 juta. Gumam Rania lirih. Gajinya 12,5 juta. Jika dikurangi 9 juta, sisanya hanya 3,5 juta. Itu harus cukup untuk membayar sewa kosnya di Jakarta, ongkos transportasi, makan sebulan, dan pulsa. Menabung? Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Rania memejamkan mata, mengingat percakapan telepon minggu lalu. Ibunya menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa bisnis catering kecil-kecilan di rumah sedang sepi orderan dan ayah Rania yang sudah pensiun sering sakit-sakitan sehingga butuh obat rutin. "Kita lagi bangkrut, Ran. Benar-benar di titik nol. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Kamu kan anak sulung, harapan keluarga satu-satunya." Begitu kata ibunya waktu itu. Rasa bersalah adalah senjata paling ampuh yang dimiliki Bu Ratna. Rania, yang tumbuh dengan doktrin, berbakti di atas segalanya, merasa seperti penjahat jika menolak. Ia membayangkan ibunya dipermalukan petugas PLN, atau Dinda, adiknya yang berusia 21 tahun, diusir dosen karena tidak punya buku. Dengan berat hati, Rania membuka aplikasi perbankan lagi. Jari-jarinya bergerak otomatis melakukan transfer. Transfer berhasil ke rekening BCA, Ratnasari, IDR 9 juta. Saldo di rekeningnya menyusut drastis dalam hitungan detik. Rania menatap sisa saldo itu dengan pandangan kosong. Bulan ini,
Ia harus kembali membatalkan rencana membeli serum wajah yang sudah habis dan mungkin harus berhemat dengan makan mie instan di akhir bulan. Sore harinya, sepulang kerja, Rania memutuskan untuk mampir ke rumah orang tuanya di Bekasi sebelum kembali ke kosnya. Ia ingin memastikan kondisi mereka, mungkin membawakan sedikit martabak manis sebagai penghibur. Sesampainya di rumah bercat krem yang agak kusam itu, Rania melihat mobil Honda Jazz milik Dinda terparkir di garasi. Mobil itu dibeli secara kredit 2 tahun lalu atas nama Rania, dengan janji orang tuanya yang akan membayar cicilannya dari hasil usaha. Namun kenyataannya, seringkali Rania juga yang harus menalangi cicilan itu jika bisnis sedang sepi. Rania masuk ke dalam rumah. Ruang tamu sepi. Ia mendengar suara tawa dari ruang keluarga. "Nah, ini baru shade lipstick yang cocok sama kamu, Din. Mahal memang beda ya kualitasnya." Suara ibunya terdengar jelas. Rania melangkah perlahan. Di ruang keluarga, ia melihat ibunya dan Dinda sedang duduk di sofa, dikelilingi beberapa paper bag dari sebuah department store ternama. Dinda sedang mematut diri di cermin kecil sambil memegang lipstik bermerek high-end. Kak Rania," seru Dinda, sedikit terkejut namun segera menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum manis. "Tumben mampir, Kak." Bu Ratna buru-buru menutup majalah mode yang sedang dibacanya. "Ya ampun, Ran. Kok nggak bilang mau datang? Ibu belum masak apa-apa. Kan katanya tadi kamu sibuk kerja." Mata Rania tertuju pada kantong belanjaan di lantai. Logo Sephora dan Zara terlihat jelas. "Kalian habis belanja?" tanyanya, suaranya terdengar parau. "Oh, ini." Dinda menyela cepat. "Ini cuma titipan teman, Kak. Dinda cuma jasa titip, doang kok buat nambah uang jajan. Untungnya lumayan." "Iya, benar," sambung Bu Ratna, wajahnya berubah menjadi ekspresi lelah yang dibuat-buat. "Ibu cuma nemenin Dinda tadi sebentar." "Aduh, kaki ibu rasanya pegal sekali. Maklum pikiran lagi stres mikirin tagihan listrik tadi. Untung kamu cepat transfer, Ran. Kalau enggak, gelap gulita rumah ini." Rania menatap ibunya lekat-lekat. Ada keraguan di hatinya, namun ia menepisnya. Tidak mungkin ibu dan adiknya berbohong soal kondisi keuangan yang bangkrut itu, bukan? Mereka adalah keluarganya, darah dagingnya. "Syukurlah kalau sudah beres, Bu," kata Rania pelan, meletakkan martabak yang dibawanya di meja. Martabak itu terlihat sangat murah dan menyedihkan bersanding dengan paper bag berkilau di lantai. "Aku cuma mau mampir sebentar. Capek banget, mau langsung pulang ke kos." "Ya sudah, hati-hati ya, Nak. Jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, biar kerjanya lancar terus," ucap Bu Ratna sambil mengelus lengan Rania sekilas, lalu matanya kembali melirik ke arah barang belanjaan Dinda. Rania berjalan keluar rumah dengan perasaan yang aneh. Rasa ganjil itu menggantung di udara malam Bekasi. Ia merasa seperti mesin ATM yang baru saja diservis sebentar, ditepuk-tepuk casingnya, lalu ditinggalkan sendirian di pojok ruangan yang dingin. Di perjalanan pulang, di dalam kereta komuter lain yang sesak, Rania melihat sebuah iklan paket liburan ke Bali terpampang di layar gerbong. Gambar pantai yang biru dan keluarga yang bahagia. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Mungkin, ketegangan dan masalah keuangan ini terjadi karena mereka kurang bonding. Mungkin, sebuah liburan sederhana bisa merekatkan kembali hubungan mereka dan membuat Rania merasa memiliki keluarga, bukan sekadar tanggungan. Ia tidak tahu bahwa ide sederhana itu akan menjadi awal dari kehancuran ilusi yang selama ini ia pertahankan mati-matian. 2 minggu berlalu sejak Rania mentransfer hampir seluruh gajinya. Selama itu pula, hidup Rania berubah menjadi mode bertahan hidup yang ketat. Ia menukar makan siangnya dengan roti gandum murah dari minimarket, berjalan kaki dari stasiun ke kantor meski matahari Jakarta sedang terik-teriknya demi menghemat ongkos ojek online, dan menolak setiap ajakan nongkrong di akhir pekan. Namun, di sela-sela penghematan itu,
Rania menyisihkan sedikit demi sedikit uang dari bonus lembur yang baru cair. Ia memiliki satu misi, mengajak keluarganya liburan. Dalam bayangan Rania, ia tidak muluk-muluk. Cukup tiket promo pesawat kelas ekonomi ke Bali, menginap di hotel bintang 3 yang bersih tapi murah di area Kuta, dan makan di warung lokal. Yang penting adalah kebersamaan. Ia rindu masa kecilnya, atau setidaknya, memori masa kecil yang ia romantisasi, di mana mereka bisa tertawa bersama tanpa membicarakan tagihan listrik atau utang piutang. Hari Minggu itu, Rania pulang ke rumah orang tuanya dengan semangat yang meluap-luap. Di tangannya, ia membawa brosur cetak yang sudah ia tandai dengan spidol merah. "Ibu, Ayah, Dinda, kumpul sebentar yuk di ruang tengah," panggil Rania ceria. Ayahnya, Pak Teguh, sedang menonton televisi dengan tatapan kosong, sementara Bu Ratna sedang memijat pelipisnya sambil memegang kalkulator. Dinda duduk di karpet, sibuk menggulir layar ponselnya tanpa henti. "Ada apa sih, Ran? Ibu lagi pusing hitung pengeluaran bulan depan ini," keluh Bu Ratna tanpa menoleh. Rania duduk di samping ibunya, meletakkan brosur itu di meja. "Bu, lihat deh. Ada tiket promo murah banget ke Bali buat bulan depan. Kebetulan Rania dapat bonus lembur sedikit. Rania mau ajak ibu, ayah, sama Dinda liburan. 3 hari 2 malam aja. Biar kita nggak stres terus." Suasana hening sejenak. Rania menunggu dengan senyum lebar, berharap melihat mata ibunya berbinar atau Dinda bersorak girang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bu Ratna meletakkan kalkulatornya dengan kasar ke meja, menimbulkan bunyi tak yang nyaring. Dinda menghentikan aktivitasnya dan menatap Rania dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kaget dan sinis. "Liburan." Bu Ratna mengulangi kata itu seolah-olah Rania baru saja mengucapkan kata kotor. "Kamu ini sadar nggak sih sama kondisi kita, Ran?" Senyum Rania perlahan memudar. "Maksud ibu? Kan Rania yang bayar, Bu. Semuanya. Tiket, hotel, makan. Ibu nggak perlu keluar uang sepeser pun." "Bukan soal siapa yang bayar," sentak Bu Ratna, nadanya meninggi. "Ini soal kepatutan, Rania. Kita ini lagi bangkrut. Usaha catering ibu mati suri, ayahmu sakit-sakitan, Dinda kuliah butuh biaya banyak. Terus kamu mau ajak kita hura-hura ke Bali? Apa kata orang nanti? Punya utang tapi malah liburan." "Tapi Bu, ini hotel murah kok. Kita nggak bakal mewah-mewah." Rania mencoba membela diri, suaranya mengecil. "Murah atau mahal, itu tetap buang-buang uang," potong Bu Ratna tajam. Ia menatap Rania dengan tatapan menuduh yang membuat hati Rania menciut. "Kalau kamu punya uang lebih buat liburan, kenapa nggak kamu kasih mentahnya saja ke ibu? Itu lebih berguna buat bayar cicilan panci, buat beli obat ayah yang paten, atau buat tabungan masa depan Dinda." Dinda akhirnya bersuara, nadanya terdengar malas. "Iya, Kak. Lagian aku juga sibuk banget bulan depan. Banyak tugas kelompok, mau ujian semester juga. Mana sempat mikirin pantai." Rania menatap adiknya. "Din, cuma 3 hari. Jumat sampai Minggu. Kamu kan libur kuliah." "Nggak bisa, Kak. Hektik banget pokoknya. Kakak nggak ngerti dunia mahasiswa sekarang," jawab Dinda ketus, lalu kembali menatap ponselnya. Rania beralih menatap ayahnya, mencari dukungan. "Ayah gimana? Ayah kan suka pantai." Pak Teguh batuk kecil, melirik sekilas ke arah Bu Ratna yang melotot, lalu menunduk. "Ibumu benar, Ran. Kita lagi prihatin. Nggak pantas kalau jalan-jalan. Uangnya disimpan saja buat kebutuhan mendesak." Hati Rania terasa seperti diremas. Niat baiknya dimentahkan begitu saja. Ia merasa bodoh. Seharusnya ia tahu, di rumah ini, uang tidak pernah dinikmati sebagai kebahagiaan, melainkan selalu menjadi sumber kecemasan, atau setidaknya, itulah narasi yang selalu dibangun ibunya.
Ya sudah kalau nggak mau, kata Rania pelan, menahan genangan air di pelupuk matanya. Ia mengambil kembali brosur itu. Kertas yang tadi terlihat penuh harapan kini tampak konyol di tangannya. Nah, gitu dong. Dewasa sedikit, ujar Bu Ratna, suaranya melunak tapi tetap menuntut. Jadi, uang bonus lembur kamu itu berapa? Transfer ke ibu sekarang saja ya. Biar ibu yang atur buat bayar tagihan air sama iuran sampah setahun ke depan. Biar tenang. Rania terdiam. Ada rasa perih yang menjalar di dadanya. Kali ini, entah keberanian dari mana, ia tidak langsung mengiyakan. Ada batas tipis dalam dirinya yang tersentuh. Ia sudah berhemat mati-matian, menahan lapar, hanya untuk momen ini. Dan sekarang uang itu diminta lagi untuk lubang hitam bernama kebutuhan keluarga yang tak pernah ada habisnya. Maaf, Bu, ucap Rania lirih tapi tegas. Uang ini, Rania mau pakai sendiri. Mata Bu Ratna membelalak. Apa? Kamu mau pakai buat apa? Kamu mau pergi sendiri? Tega kamu senang-senang sementara orang tua susah. Aku cuma butuh istirahat, Bu. 2 hari saja. Aku capek kerja terus, jawab Rania, berdiri dari sofa. Ia tidak sanggup berlama-lama di sana. Tatapan ibunya kini berubah menjadi nyalang, penuh kemarahan. Anak durhaka kamu ya, Ran? Ibu besarkan kamu susah payah, giliran sukses sedikit, kamu pelit sama orang tua. Pergi sana kalau mau egois. Teriakan ibunya mengiringi langkah Rania keluar rumah. Rania tidak menoleh. Ia masuk ke dalam mobil taksi online yang baru saja dipesannya dengan tangan gemetar. Di dalam mobil, pertahanannya runtuh. Rania menangis dalam diam, air matanya membasahi masker yang ia pakai. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit berukuran 3x4 meter, Rania menatap layar laptop. Situs pemesanan tiket masih terbuka. Opsi untuk 4 penumpang sudah ia hapus. Kini hanya tersisa angka 1 penumpang. Kelas ekonomi. Kursi 24F. Tanpa bagasi tambahan. Rania mengklik tombol, bayar, dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah menghantuinya. Suara ibunya yang menyebutnya, egois, terus terngiang. Tapi di sisi lain, ada rasa lelah yang amat sangat yang menuntut untuk disembuhkan. Ia butuh jeda. Ia butuh tahu rasanya hidup untuk dirinya sendiri, meski hanya untuk 3 hari. Maafin Rania, Bu, bisiknya pada kesunyian kamar. Rania cuma mau napas sebentar. Ia tidak tahu bahwa di rumah orang tuanya, tepat setelah ia pergi, sebuah skenario lain sedang disusun. Sebuah skenario yang melibatkan koper-koper mahal, kartu kredit, dan rencana perjalanan yang jauh dari kata bangkrut. Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 pagi itu sangat sibuk. Hiruk-pikuk orang yang menyeret koper, pengumuman keberangkatan yang bergema, dan aroma kopi dari gerai-gerai mahal memenuhi udara. Rania berdiri dalam antrean panjang di konter check-in ekonomi. Ia mengenakan kaos polos, celana jeans yang sudah agak pudar warnanya, dan sepatu kets andalannya yang solnya mulai menipis. Di punggungnya, hanya ada satu ransel berukuran sedang. Ia tidak membawa koper. Ia tidak ingin membayar biaya tambahan bagasi. Sambil menunggu giliran, Rania mengunyah roti sobek yang dibelinya di minimarket stasiun kereta bandara tadi. Rasanya hambar di lidah, mungkin karena perasaannya yang masih berkecamuk. Sejak meninggalkan rumah orang tuanya dengan air mata, ia belum menghubungi mereka lagi. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya berbunyi, Rania pergi sebentar. Tolong jaga kesehatan. Tidak ada balasan. Mbak, tolong maju, panggil petugas konter, membuyarkan lamunan Rania. Setelah mendapatkan boarding pass, kursi 28E, posisi tengah yang sempit dan tidak disukai siapapun, Rania berjalan menuju gerbang keberangkatan. Hatinya sedikit lebih ringan sekarang. Ini nyata, pikirnya. Aku benar-benar akan ke Bali. Karena masih memiliki waktu 1 jam sebelum boarding,
Rania memutuskan untuk mencari tempat duduk kosong di dekat area keberangkatan umum. Ia menghindari deretan restoran mewah karena takut tergoda membelanjakan uang sakunya yang pas-pasan. Saat ia sedang berjalan melewati area premium check-in, zona khusus dengan karpet merah marun dan antrean yang lengang untuk penumpang kelas bisnis dan eksekutif, langkah kakinya terhenti mendadak. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama 1 detik. Di sana, kurang dari 10 meter di depannya, berdiri 3 sosok yang sangat ia kenal. Seorang wanita parubaya dengan dress musim panas bermotif bunga yang elegan, mengenakan topi lebar ala turis kaya, dan kacamata hitam besar yang bertengger di kepalanya. Di sebelahnya, seorang gadis muda dengan crop top modis dan celana kulot linen, sedang sibuk membuat vlog dengan iPhone seri terbaru yang bahkan Rania tidak sanggup membelinya. Dan seorang pria tua yang mengenakan kemeja linen putih bersih serta celana pendek kargo, terlihat segar bugar tanpa jejak, sakit-sakitan, yang selama ini sering dikeluhkan. Itu ibu, Dinda, dan ayah. Rania mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia bersembunyi di balik pilar besar, napasnya memburu. Tidak mungkin, batinnya menyangkal. Mungkin aku salah lihat. Mungkin aku terlalu stres sampai berhalusinasi. Rania memberanikan diri mengintip lagi. Kali ini, penglihatannya semakin jelas dan menyakitkan. Ia melihat petugas maskapai dengan ramah menempelkan label priority berwarna oranye menyala pada koper-koper mereka. Bukan koper kain lusuh yang biasa mereka pakai saat mudik, melainkan 3 buah koper hardcase mengkilap. Sepertinya merek Rimowa atau setidaknya tiruan kualitas super premium, yang terlihat baru dan mahal. Bu, nanti kita langsung ke lounge kan? Dinda mau bikin konten sarapan mewah dulu. Suara Dinda terdengar samar namun jelas di telinga Rania. Suara yang ceria, manja, dan tanpa beban. Iya, sayang, tenang saja. Ayah juga mau ngopi dulu. Penerbangan kita masih 1 jam lagi. Santai saja di kelas bisnis kan masuknya duluan. Jawab Bu Ratna sambil tertawa renyah. Tawa yang sudah lama tidak Rania dengar di rumah. Tawa yang katanya hilang karena stres dikejar utang. Dunia Rania runtuh seketika. Kakinya lemas. Ia merosot sedikit, bersandar pada pilar dingin itu. Matanya memanas, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena campuran rasa kaget dan pengkhianatan yang menusuk ulu hati. Baru 2 minggu lalu ibunya menangis meminta uang listrik karena malu sama tetangga. Baru beberapa hari lalu adiknya menolak ajakan liburan Rania karena alasan sibuk kuliah. Baru kemarin ayahnya batuk-batuk lemah saat Rania pamit. Dan sekarang, mereka berdiri di sana, hendak terbang dengan pesawat yang sama, menuju tujuan yang sama, tapi dengan gaya hidup yang bagaikan langit dan bumi dibandingkan Rania. Rania yang makan roti minimarket di kelas ekonomi, sementara mereka menikmati fasilitas lounge dan kursi bisnis yang luas. Kenapa? Bisik Rania, suaranya tercekat. Uang dari mana? Pertanyaan itu berputar liar di kepalanya. Jika mereka bangkrut, dari mana uang untuk tiket kelas bisnis yang harganya 3 atau 4 kali lipat dari gaji Rania? Dari mana uang untuk pakaian baru dan koper mahal itu? Tiba-tiba, sebuah realisasi menghantamnya lebih keras dari tamparan fisik. Selama ini, uang yang Rania kirimkan, puluhan juta rupiah selama bertahun-tahun, bonus yang ia korbankan, tabungan yang ia kuras, bukan digunakan untuk membayar utang atau biaya hidup dasar. Uang itu digunakan untuk membiayai gaya hidup rahasia mereka. Rania bukan penyelamat keluarga. Ia adalah sponsor tunggal untuk kemewahan yang tidak pernah ia cicipi sendiri. Rania melihat ibunya mengeluarkan dompet panjang, dompet kulit yang terlihat mahal, dan memberikan tips pada porter yang membawakan barang mereka. Gerakan tangan itu begitu luas, tanpa keraguan, tanpa perhitungan, sayang uang, yang selalu diteriakkan ibu kepada Rania. Saat keluarga itu melenggang masuk menuju gerbang pemeriksaan khusus dengan senyum lebar, Rania merasa dirinya kerdil. Ia merasa seperti orang bodoh yang paling malang di dunia. Ia menatap boarding pass di tangannya.
Kertas tipis itu kini terasa seperti bukti kebodohannya. Rania ingin berlari pulang, membatalkan penerbangan, dan mengunci diri di kamar. Tapi rasa marah mulai tumbuh perlahan di dasar hatinya, menggeser rasa sedih yang cengeng. Ia tidak akan pulang. Ia akan naik pesawat itu. Ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa jauh sandiwara ini dimainkan. Dengan tangan yang mengepal erat hingga kukunya memutih, Rania melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan ekonomi. Langkahnya berat, namun tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi Rania yang naif dan penuh rasa bersalah. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang hatinya baru saja dipatahkan oleh orang-orang yang paling ia cintai, dan kini menuntut sebuah kebenaran. Di dalam pesawat nanti, tirai pemisah antara kelas ekonomi dan bisnis bukan hanya memisahkan tempat duduk, tapi juga memisahkan ilusi yang selama ini Rania percayai dari kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Langkah Rania terasa hampa saat ia meniti Garbarata menuju pintu pesawat. Di pintu masuk, seorang pramugari menyambut dengan senyum ramah. Rania melirik ke arah kiri, area kelas bisnis. Di sana, kursi-kursi besar berbahan kulit berwarna coklat tua sudah mulai terisi. Ia melihat sekilas punggung ibunya yang sedang dibantu pramugari meletakkan tas jinjing bermerek ke dalam kompartemen atas. Dinda sudah duduk manis dengan headphone besar di telinga, sementara ayahnya sedang menyesuaikan sandaran kursi otomatisnya. Mereka tampak begitu ahli menjadi orang kaya, seolah-olah kemewahan adalah habitat alami mereka. Rania memalingkan wajah dan berjalan terus ke arah kanan, melewati tirai kain yang menjadi pembatas. Ia menyusuri lorong sempit menuju barisan belakang, mencari kursi 28E. Di sana, ia harus duduk berhimpitan di antara seorang pria yang tertidur pulas dan seorang ibu yang sibuk menenangkan bayinya yang menangis. Selama penerbangan 2 jam itu, Rania tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya berlari lebih kencang dari mesin jet pesawat. Ia mengingat setiap kali ia makan mie instan di akhir bulan agar bisa mengirimkan uang tambahan untuk biaya rumah sakit ayah. Ia mengingat bagaimana ia menunda membeli sepatu kerja baru meski solnya sudah lepas, karena ibunya bilang, Dinda butuh laptop baru buat skripsi. Ternyata, laptop itu mungkin hanya alasan untuk menambah koleksi tas atau tiket liburan ini, pikir Rania pedih. Saat pesawat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rania sengaja memperlambat gerakannya. Ia menunggu sampai sebagian besar penumpang ekonomi turun. Ia ingin melihat mereka lagi. Rania keluar dari pesawat dan berjalan cepat menuju area pengambilan bagasi. Ia bersembunyi di balik tumpukan koper besar di dekat conveyor belt. Benar saja, tak lama kemudian, ibu, ayah, dan Dinda muncul dari jalur keluar prioritas. Mereka tidak perlu menunggu lama, koper-koper mahal mereka keluar paling pertama dengan label oranye yang mencolok. Aduh, panas ya Bali. Untung tadi di pesawat AC-nya dingin banget, makanannya juga enak. Suara ibu terdengar sangat jelas. Iya, Bu. Nanti di hotel kita langsung ke infinity pool-nya ya. Dinda mau ambil foto buat konten healing. Sahut Dinda sambil sibuk mengoleskan tabir surya di tangannya. Rania mengikuti mereka dari jarak jauh, seperti seorang detektif yang sedang mengintai buruannya. Ia melihat sebuah mobil jemputan pribadi, sebuah Toyota Alphard hitam yang mengkilap, sudah menunggu di depan pintu kedatangan. Sopirnya membawa papan nama besar bertuliskan, Keluarga Bapak Teguh, Luxury Retreat. Rania terpaku di tempatnya. Luxury Retreat, sebuah resor mewah di kawasan Uluwatu yang harganya per malam mungkin setara dengan 2 bulan gajinya. Ia merasa perutnya mual. Bukan karena perjalanan udara, melainkan karena rasa muak yang membuncah. Ia merogoh ponselnya, melihat saldo rekeningnya yang hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah setelah membayar hotel melati yang ia pesan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari ibunya. Ibu, Ran, ibu tadi baru ingat. Tagihan asuransi ayah jatuh tempo lusa. Kurang 5 juta lagi.
Tolong diusahakan ya, Nak. Ibu pusing banget ini sampai nggak bisa tidur mikirinnya. Jangan sampai asuransi ayah mati. Nanti kalau ayah kumat gimana? Rania menatap pesan itu, lalu menatap sosok ibunya yang baru saja masuk ke dalam mobil Alphard dengan tawa lebar, dibantu oleh sopir yang membawakan tasnya. Tangis Rania pecah, namun tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Itu bukan lagi tangis kesedihan seorang anak yang merasa gagal membantu orang tua. Itu adalah tangis kemarahan dari seorang manusia yang akhirnya menyadari bahwa dirinya hanyalah sebuah alat. Ia tidak membalas pesan itu. Ia mematikan ponselnya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju pangkalan taksi konvensional. "Pak, ke penginapan di daerah Gang Popies," ucap Rania pada sopir taksi. Rania memutuskan, liburan ini tidak akan ia habiskan dengan meratapi nasib di dalam kamar. Ia akan menikmati Bali versinya sendiri, namun dengan satu rencana besar di kepalanya. Ia akan membiarkan mereka menikmati kemewahan itu untuk terakhir kalinya. Karena begitu mereka kembali ke Jakarta, ATM yang selama ini selalu tersedia akan ditutup untuk selamanya. Rania tidak bisa tenang. Penginapan murahnya di gang sempit daerah Popies terasa seperti penjara karena pikirannya terus tertuju pada kemewahan palsu yang dinikmati keluarganya. Setelah satu malam yang penuh dengan mimpi buruk, ia mengambil keputusan. Ia harus menghadapi mereka. Ia harus melihat wajah mereka saat kebohongan itu terbongkar. Berbekal informasi dari papan penjemputan kemarin, Rania memesan ojek motor menuju sebuah resor mewah di tebing Uluwatu. Perjalanan itu memakan waktu 1 jam, melewati jalanan berliku dengan pemandangan laut yang biru, pemandangan yang seharusnya membawa damai, namun kini justru memicu adrenalin di nadinya. Resor itu sangat eksklusif. Satpam di depan sempat menahan Rania karena ia hanya datang dengan ojek dan pakaian yang sangat sederhana. "Saya ada janji dengan tamu di dalam. Keluarga Bapak Teguh," ucap Rania dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Setelah melalui lobi yang megah dengan aroma esensial cendana yang mahal, Rania diarahkan menuju restoran tepi tebing tempat sarapan disajikan. Dari kejauhan, ia melihat mereka. Di sebuah meja bundar dengan pemandangan Samudra Hindia yang tanpa batas, ibu, ayah, dan Dinda sedang menikmati santapan buffet mewah. Ada potongan salmon, aneka keju, dan buah-buahan eksotis di meja mereka. Ibu sedang tertawa sambil memotret piringnya, sementara Dinda sibuk dengan ring light portable yang ditempelkan di ponselnya. Rania berjalan mendekat. Langkah kakinya yang mengenakan sandal jepit murah terdengar kontras di atas lantai marmer yang dingin. "Makanannya enak, Bu." Suara Rania datar, dingin, dan menusuk. Ketiganya membeku. Dinda hampir menjatuhkan ponselnya ke dalam piring sereal. Bu Ratna menoleh perlahan, wajahnya berubah pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Ayah hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan roti panggangnya yang tiba-tiba terlihat sangat menarik. "Rarania, kamu kok bisa di sini?" Suara Bu Ratna bergetar, berusaha mencari sisa-sisa wibawanya. "Kenapa?" Kaget karena, "Anak durhaka, ini ada di sini." Rania menarik kursi kosong di meja itu dan duduk tanpa diundang. Ia menatap ibunya tepat di mata. "Bukannya ibu bilang kita bangkrut? Bukannya ayah lagi sakit sampai nggak bisa jalan jauh? Dan Dinda? Katanya sibuk kuliah sampai nggak bisa liburan." "Ran, dengerin ibu dulu." Bu Ratna mencoba meraih tangan Rania, tapi Rania menariknya dengan kasar. "Dengerin apa lagi, Bu? Dengerin soal tagihan listrik yang belum dibayar? Atau soal asuransi ayah yang katanya jatuh tempo lusa?" Rania tertawa sumbang, matanya memerah menahan amarah yang meluap. "Aku terbang di kelas ekonomi, makan roti sisa, cuma supaya bisa kirim uang buat kalian. Dan kalian di sini? Pakai Alphard? Tidur di kamar yang harganya mungkin lebih mahal dari sewa kosku setahun." Dinda mencoba membela diri dengan nada ketus yang biasanya berhasil membungkam Rania. "Kak,
Jangan bikin malu di sini deh. Ini tempat umum. Lagian, ini uang ibu, bukan uang kakak semua. Uang ibu. Rania menoleh ke arah adiknya, tatapannya begitu tajam hingga Dinda menciut. Uang ibu yang mana? Ibu nggak kerja. Ayah sudah pensiun. Satu-satunya sumber uang di rumah itu adalah transferan dariku setiap bulan. Jadi ini uang siapa? Dinda? Ini uang hasil aku lembur sampai pagi. Ini uang hasil aku telat makan. Suasana di meja itu menjadi pusat perhatian tamu-tamu lain. Seorang pelayan mendekat, menanyakan apakah ada masalah, namun Rania hanya mengangkat tangannya. Masalahnya sudah lama, Mas. Hari ini cuma puncaknya, kata Rania tanpa melepaskan pandangan dari ibunya. Bu Ratna mulai menangis, senjata andalannya. Ibu cuma mau sekali-kali ngerasain senang. Ran, ibu capek hidup susah terus. Kamu kan sukses. Apa salahnya nyenengin orang tua? Menyenangkan orang tua itu bukan dengan cara menipu anaknya sendiri. Bu, teriak Rania, suaranya naik 1 oktav. Ibu bilang bangkrut supaya aku merasa bersalah. Ibu bilang ayah sakit supaya aku merasa berdosa kalau nggak kasih uang. Itu bukan minta tolong, Bu. Itu pemerasan emosional. Ayah akhirnya bersuara, suaranya kecil dan parau. Sudahlah, Ran, malu dilihat orang. Malu. Rania berdiri dari kursinya. Ayah harusnya malu sama diri sendiri karena membiarkan istri dan anak ayah membohongi anak yang lain. Aku bukan mesin ATM kalian. Aku manusia. Rania merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel yang tadi sempat ia matikan. Ia menyalakannya, lalu dengan gerakan cepat, ia memblokir nomor ibunya, ayahnya, dan Dinda di depan mata mereka sendiri. Mulai detik ini, tidak ada lagi transferan. Tidak ada uang listrik, tidak ada uang kuliah, tidak ada uang jajan. Kalau kalian bisa bayar resor ini, berarti kalian tidak butuh uangku lagi. Rania, jangan kurang ajar kamu. Kamu mau jadi anak kualat? Teriak Bu Ratna, kini tangisnya berubah jadi kemarahan karena sumber uangnya terancam. Rania tersenyum pahit, sebuah senyuman paling sedih yang pernah ia berikan. Kalau berjuang buat hidup sendiri disebut kualat, maka aku terima sebutan itu. Selamat menikmati liburannya. Karena setelah ini, kalian harus belajar caranya membayar tagihan sendiri. Rania berbalik dan berjalan pergi. Ia tidak menoleh lagi, meski mendengar ibunya menjerit memanggil namanya dan Dinda yang mulai panik memikirkan bagaimana cara mereka pulang jika akses keuangan dari kakaknya diputus. Di bawah terik matahari Bali yang membakar kulit, Rania merasa sebuah beban yang sangat berat jatuh dari pundaknya. Ia menangis, tapi kali ini, air matanya terasa membersihkan, bukan menyesakkan. Sisa liburan Rania di Bali tidak lagi berisi tangisan. Ada sebuah ketenangan yang aneh, seperti kedamaian di tengah mata badai. Ia menghabiskan waktunya duduk di tepi pantai dingin, menatap ombak, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia memesan sepiring seafood bakar tanpa menghitung berapa sisa saldo di rekeningnya. Namun, ketenangan itu terusik saat ia menyalakan kembali ponselnya di malam hari. Meski ia telah memblokir nomor telepon pribadi mereka, keluarga Rania tidak menyerah. Mereka menyerang melalui setiap celah digital yang tersisa. Pesan masuk bertubi-tubi melalui akun Instagram, LinkedIn, hingga email kantornya. Pesan dari akun Instagram Dinda. Kak, kamu keterlaluan. Ibu sampai pingsan di lobi hotel gara-gara kamu. Tagihan hotel ini belum lunas semua, kartu kredit ibu limitnya habis. Kamu mau kita dipenjara karena nggak bisa bayar? Cepat transfer 10 juta sekarang atau aku viralin kamu sebagai anak durhaka. Rania menatap layar itu dengan jempol yang bergetar. Dulu, kata, ibu pingsan, akan membuatnya lari tunggang langgang mencari pinjaman. Sekarang, ia hanya melihatnya sebagai baris naskah dalam drama yang sudah usang. Ia beralih ke email. Ada pesan dari ayahnya dengan subjek, "Tolong ayah,
Rania, ayah tahu kami salah. Tapi jangan potong semuanya sekaligus. Ayah butuh obat jantung minggu depan. Setidaknya kirimkan uang untuk kesehatan ayah. Kami ini orang tuamu, Ran. Seburuk apapun kami, surga ada di telapak kaki ibumu. Rania memejamkan mata. Dalil agama dan ancaman moral selalu menjadi senjata pamungkas mereka. Namun, bayangan mereka yang tertawa di kursi kelas bisnis dan menggunakan jasa porter untuk koper mewah masih segar di ingatannya. Jika mereka punya uang untuk terbang kelas 1, mereka pasti punya uang untuk obat, atau setidaknya, mereka punya barang mewah yang bisa dijual untuk membeli obat itu. Konflik memuncak ketika Rania kembali ke Jakarta. Saat ia tiba di kosnya, ia mendapati ibunya sudah duduk di depan pintu kamar kos, menunggu dengan wajah yang sengaja dibuat kuyu dan pucat. Rania, akhirnya kamu pulang. Suara Bu Ratna terdengar lemah, seolah ia baru saja menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan berjalan kaki. Rania tidak membuka pintu. Ia berdiri 3 langkah dari ibunya. Bagaimana liburannya, Bu? Mewah kan? Bu Ratna berdiri, wajahnya berubah dalam sekejap. Cukup sindirannya, Rania. Sekarang ibu minta kamu bayar cicilan mobil Dinda dan tunggakan kartu kredit ibu. Kita dikejar-kejar bank karena kamu mendadak berhenti kirim uang. Itu bukan tanggung jawabku, Bu. Mobil itu atas namaku, tapi kalian yang janji bayar. Kalau tidak sanggup, biarkan pihak bank menarik mobilnya. Aku sudah lapor ke bank kalau aku tidak akan melakukan pembayaran lagi, jawab Rania tegas. Kamu gila. Bu Ratna berteriak, suaranya menggema di lorong kos. Itu bakal ngerusak nama kamu juga. Kamu mau masuk daftar hitam bank. Lebih baik namaku cacat di bank daripada hidupku cacat karena diperas keluarga sendiri sampai mati. Balas Rania tanpa sedikit pun nada ragu. Mulai sekarang, Rania tidak akan kasih 1 rupiah pun. Silakan ibu jual koper-koper mahal itu, atau tas-tas Dinda. Itu cukup untuk bayar utang beberapa bulan ke depan. Kamu anak haram jadah, tidak tahu diuntung. Bu Ratna mulai memukuli lengan Rania, sebuah reaksi fisik yang menunjukkan keputusasaan karena kehilangan kendali. Rania hanya diam, menerima pukulan itu tanpa membalas. Rasa sakit di lengannya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya saat melihat mereka di bandara. Setelah beberapa saat, Rania melepaskan tangan ibunya dengan lembut namun kuat. Keluar dari sini, Bu. Atau aku panggil security. Aku serius. Melihat sorot mata Rania yang begitu dingin dan asing, Bu Ratna mundur. Ia menyadari bahwa Rania yang dulu, si gadis penurut yang mudah luluh oleh air mata, telah mati di Bali. Kamu akan menyesal, Rania. Kamu akan hidup melarat karena tidak ada doa dari orang tua. Teriak Bu Ratna sambil melangkah pergi, menyumpah serapah di sepanjang koridor. Rania masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan merosot ke lantai. Ia gemetar hebat, namun bukan karena takut. Ia gemetar karena lega. Badai itu telah datang, menghantam rumahnya, dan ia masih berdiri tegak. Ia tahu ini baru permulaan. Keluarganya tidak akan tinggal diam saat sumber air mereka kering. Tapi malam itu, Rania tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya, tanpa beban memikirkan tagihan orang lain yang bukan miliknya. Keputusan Rania untuk menutup keran keuangan secara total mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan struktur keluarga mereka yang rapuh. Selama bertahun-tahun, keluarga Rania hidup di atas fondasi yang terbuat dari kebohongan dan keringat Rania. Begitu fondasi itu ditarik, segalanya mulai runtuh seperti kartu yang tersusun tinggi. Seminggu setelah kejadian di kosan, Rania mendapatkan telepon dari pihak bank. Selamat siang, Mbak Rania. Kami ingin mengonfirmasi mengenai tunggakan cicilan kendaraan roda 4 atas nama Anda. Sudah memasuki bulan kedua belum ada pembayaran masuk. Rania menarik napas dalam-dalam. Saya sudah pernah mengirimkan surat pernyataan, Pak. Mobil itu tidak ada pada saya.
Silakan tarik saja unitnya di alamat yang saya berikan. Saya tidak akan melanjutkan pembayaran. Ini adalah langkah paling menyakitkan bagi nilai kreditnya. Namun Rania tahu ini perlu. Ia harus memutus semua ikatan hukum yang bisa digunakan ibunya untuk menjeratnya. 2 hari kemudian, Dinda mengirimkan pesan histeris melalui akun media sosial temannya. Mobil Honda Jazz-nya ditarik oleh debt collector saat ia sedang berada di kampus. Dinda dipermalukan di depan teman-temannya. Namun, efek domino tidak berhenti di situ. Tanpa subsidi dari Rania, gaya hidup mewah yang dipaksakan oleh Bu Ratna mulai menampakkan wajah aslinya. Ternyata, selama ini Bu Ratna bukan hanya memakai uang Rania, tapi juga menggunakan status Rania yang memiliki gaji tetap untuk meminjam uang ke sana kemari, termasuk ke beberapa kerabat dekat dan bank keliling di lingkungan rumah mereka. Suatu sore, Tante Rania, Tante Lastri, menelepon dengan nada panik. "Ran, kamu beneran sudah nggak bantu ibumu? Tadi ada orang-orang berbadan besar datang ke rumah ibumu. Mereka teriak-teriak soal utang catering. Katanya ibumu pinjam modal puluhan juta tapi dipakai buat beli tas dan jalan-jalan ke Bali kemarin." Rania memijat pelipisnya. "Aku sudah nggak ada sangkut pautnya, Tante. Rania sudah kasih semua gaji Rania selama 5 tahun ini. Kalau mereka masih kurang, itu bukan tanggung jawab Rania lagi. Tapi kasihan ibumu, Ran. Dia sampai mau diusir dari kontrakan karena ternyata uang kontrakan yang kamu kasih tiap tahun gak pernah dibayarkan ke pemilik rumah. Ibumu bilang ke pemiliknya kalau kamu belum kirim uang, padahal kamu kirimkan." Rania tertegun. Uang kontrakan pun ditilep? Jadi selama ini ibunya membiarkan mereka hidup di bawah ancaman pengusiran hanya demi bisa bergaya? Satu persatu kebohongan terkuak. Rania baru menyadari bahwa jumlah uang yang ia berikan sebenarnya lebih dari cukup untuk hidup sangat layak di Bekasi. Namun, keserakahan ibunya dan keinginan Dinda untuk terlihat seperti anak sultan di kampus telah menelan semuanya tanpa sisa. Puncaknya terjadi ketika Bu Ratna menelepon dari nomor baru. Suaranya tidak lagi marah, melainkan meratap memohon-mohon. "Ran, tolong. Nak, ayahmu pingsan lagi. Kita nggak punya uang buat ke RS. Kali ini ibu jujur. Ran, ibu nggak bohong. Di rumah nggak ada uang sepeser pun. Dinda sampai mau putus kuliah karena nunggak semesteran." Rania terdiam cukup lama. Hatinya yang dulu lembut kini terasa seperti batu yang mendingin. "Ibu masih punya koper-koper mahal itu kan? Masih punya tas-tas bermerek yang ibu beli di Bali? Jual saja, Bu. Itu bisa buat bawa ayah ke RS dan bayar kuliah Dinda. Nggak laku cepat, Ran? Lagian itu barang-barang Dinda, dia nggak mau kasih. Kalau begitu, biarlah Dinda belajar bahwa gengsi tidak bisa mengobati orang tua," jawab Rania dingin. "Jangan cari Rania lagi, Bu. Rania sedang menabung untuk masa depan Rania sendiri. Masa depan yang selama ini ibu curi." Rania menutup telepon itu. Ia tahu ia terdengar kejam, namun ia belajar satu hal penting. Memaafkan perilaku toksik hanya akan memberi mereka izin untuk melakukannya lagi. Ia harus membiarkan mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Malam itu, Rania melihat unggahan Dinda di media sosial. Dinda menjual beberapa koleksi sneakers dan tasnya dengan keterangan, "Butuh uang cepat untuk pengobatan ayah. Preloved branded." Rania tersenyum getir. Ternyata mereka bisa berusaha jika benar-benar terdesak. Selama ini mereka malas dan manipulatif karena ada Rania yang selalu bisa diandalkan. Kini, setelah ATM itu rusak, mereka dipaksa untuk kembali menapak di bumi. Efek domino itu memang pahit, tapi itu adalah pembersihan yang diperlukan. Di sisi lain, keuangan Rania sendiri mulai membaik secara ajaib. Saldo tabungannya yang biasanya selalu mendekati nol, kini mulai menunjukkan angka yang sehat. Ia mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk tentang petugas PLN atau debt collector.
Bulan-bulan pertama setelah pemutusan hubungan finansial adalah masa-masa yang paling menguji mental Rania. Ia merasa seperti pecandu yang sedang mencoba lepas dari jeratan narkoba. Ada rasa rindu untuk kembali, menyelamatkan keluarganya, namun ia tahu itu adalah racun. Langkah pertama yang dilakukan Rania adalah berkonsultasi dengan seorang perencana keuangan dan seorang psikolog. Ia menyadari bahwa masalahnya bukan hanya soal uang, tapi soal investment, hubungan yang terlalu tumpang tindih sehingga ia merasa emosi ibunya adalah tanggung jawabnya. Rania, kata psikolognya suatu sore, memberi uang kepada orang yang terus membohongimu bukan bentuk kasih sayang, tapi bentuk dukungan terhadap perilaku buruk mereka. Kamu tidak sedang membantu mereka, kamu sedang membiayai kehancuran mereka. Kalimat itu menjadi mantra baru bagi Rania. Ia mulai menyusun tembok batasan yang sangat jelas. Isolasi komunikasi, Rania mengganti nomor ponselnya dan hanya memberikan nomor baru tersebut kepada beberapa kerabat yang bisa dipercaya, dengan syarat tidak diberikan kepada ibu atau adiknya. Filter email. Ia membuat filter otomatis di emailnya sehingga pesan dari alamat email lama keluarganya langsung masuk ke folder arsip tanpa perlu ia baca saat itu juga. Ia hanya akan mengeceknya seminggu sekali untuk memastikan tidak ada kondisi, nyawa terancam, yang benar-benar nyata. Transparansi keluarga besar. Rania memberanikan diri berbicara di grup WhatsApp keluarga besar. Ia menceritakan secara jujur, tanpa melebih-lebihkan, bahwa ia sudah tidak sanggup membantu secara finansial karena selama ini uangnya disalahgunakan untuk gaya hidup mewah yang tidak ia ketahui. Awalnya, beberapa paman dan bibinya menganggap Rania terlalu keras. Bagaimanapun, itu ibumu, Ran, kata mereka. Namun, kejujuran Rania berbuah manis. Ketika keluarga besar mengetahui bahwa Rania bahkan terbang di kelas ekonomi sementara orang tuanya di kelas 1, dukungan mulai berdatangan. Mereka mulai memahami bahwa Rania adalah korban, bukan anak durhaka. Sementara itu, kondisi keuangan pribadi Rania mulai menunjukkan keajaiban yang selama ini ia anggap mustahil. Tanpa setoran rutin September 10 juta per bulan ke rumah, Rania tiba-tiba memiliki surplus uang yang sangat besar. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu dianggapnya mewah. Membeli sepatu lari yang bagus untuk menjaga kesehatan. Membayar premi asuransi kesehatan premium untuk dirinya sendiri. Mulai mengisi instrumen investasi reksadana dan saham. Suatu malam, Rania duduk di meja makannya sambil menatap buku tabungannya. Di sana tertera angka yang membuatnya ingin menangis, IDR 35 juta. Ini adalah tabungan tunai terbesar yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Angka itu bukan sekadar nominal. Itu adalah jaminan keamanan, harga diri, dan kebebasan. Namun, ujian datang kembali. Dinda, sang adik, tiba-tiba muncul di lobi kantor Rania. Wajahnya tidak lagi penuh make-up mahal. Ia terlihat kusam dan mengenakan pakaian sederhana yang sudah lama tidak pernah dipakainya. "Kak, aku cuma mau bicara," ucap Dinda pelan saat Rania menemuinya dengan pengawalan security dari jauh. "Kalau soal uang, jawabannya tidak." "Din," potong Rania dingin. "Bukan maksudku." "Iya, kami butuh uang. Tapi aku mau bilang, aku sudah mulai kerja part-time di kafe dekat kampus. Capek banget, Kak. Aku nggak nyangka cari uang 10.000 saja sesusah itu." Dinda mulai terisak. Ibu marah-marah terus di rumah karena nggak ada uang. Ayah cuma diam. "Aku nggak tahan, Kak." Rania menatap adiknya. Ada rasa kasihan, tapi ia teringat wajah Dinda yang sombong saat memegang iPhone terbaru di bandara. "Bagus kalau kamu mulai kerja, Din. Itu namanya hidup. Itu yang aku rasakan selama 5 tahun ini demi membiayai gaya hidup kalian," kata Rania tanpa ekspresi. "Kalau kamu butuh saran bagaimana cara mengatur gaji kecilmu agar cukup sebulan, aku bisa bantu. Tapi kalau kamu minta aku bayar cicilan atau gaya hidupmu lagi, pintu ini tertutup." Dinda menunduk, menyadari bahwa kakaknya benar-benar telah berubah. Tidak ada lagi pelukan hangat atau janji,
Nanti kakak transfer. Yang ada hanyalah wanita dewasa yang sudah tahu nilai dari harga dirinya sendiri. Rania berjalan kembali ke ruang kantornya dengan kepala tegak. Ia telah membangun batasannya, dan kali ini, tembok itu tidak akan runtuh oleh air mata siapapun. Kehidupan tanpa sokongan Rania ternyata menjadi neraka dunia bagi Bu Ratna. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun sebuah istana pasir di atas gaji anaknya, dan kini ombak kenyataan menghantamnya tanpa ampun. Tanpa uang masuk yang pasti setiap tanggal 1, topeng, keluarga terpandang, yang ia jaga selama ini retak hingga hancur berkeping-keping. Karena menunggak sewa selama berbulan-bulan, pemilik rumah kontrakan di Bekasi akhirnya mengambil tindakan tegas. Bu Ratna, Pak Teguh, dan Dinda dipaksa angkat kaki. Mereka tidak lagi bisa beralasan, anak kami manajer sukses sedang sibuk, karena pemilik rumah sudah mendengar cerita sebenarnya dari mulut Rania sendiri. Pemandangan hari itu sangat ironis. Mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil di gang sempit yang hanya memiliki 2 ruangan. Koper-koper mewah yang dulu mereka banggakan di bandara kini tergeletak di lantai semen yang lembab, bersanding dengan tumpukan kardus mie instan. Namun, alih-alih bertobat, Bu Ratna justru semakin tenggelam dalam amarahnya. Ini semua gara-gara kakakmu yang egois itu, Din, teriak Bu Ratna suatu sore hingga terdengar ke tetangga sekitar. Lihat, dia hidup enak di Jakarta, sementara ibunya harus tidur di tempat seperti ini. Anak tidak tahu balas budi. Pak Teguh, yang kondisinya memang menurun karena stres, namun tidak separah skenario, sekarat, yang sering dikarang Bu Ratna, hanya bisa duduk termenung. Ia kehilangan wibawa sebagai kepala keluarga. Ia tahu istrinya salah, namun ia terlalu pengecut untuk menghentikannya sejak awal karena ia pun ikut menikmati fasilitas dari uang Rania. Masalah terbesar muncul dari Dinda. Terbiasa hidup sebagai anak hits di kampus dengan barang-barang bermerek. Ia tidak kuat menanggung malu. Teman-temannya mulai menjauh setelah tahu mobilnya ditarik leasing dan ia sering meminjam uang untuk hal-hal sepele. Dinda akhirnya memutuskan berhenti kuliah di semester 6, sebuah keputusan yang sangat ia sesali, namun ia tak punya pilihan karena uang semesterannya sudah habis dipakai ibunya untuk membayar utang bunga ke rentenir. Puncak dari akhir pahit ini adalah ketika Bu Ratna mencoba melakukan penipuan terakhir. Ia mendatangi kantor Rania, namun kali ini dengan skenario ekstrim. Ia membawa botol obat kosong dan mengancam akan meminumnya di lobi jika Rania tidak memberikan 100 juta rupiah untuk membersihkan nama keluarga. Rania dipanggil oleh bagian keamanan. Ia turun ke lobi dan mendapati ibunya sedang duduk di lantai, menangis histeris sambil memegang botol obat tersebut di depan kerumunan karyawan. Rania, ibu lebih baik mati kalau kamu tidak mau bantu. Kamu mau lihat ibu mati di sini? Teriak Bu Ratna dramatis. Rania berdiri diam, menatap ibunya dengan tatapan datar yang justru terlihat menakutkan. Tidak ada ketakutan di mata Rania. Tidak ada rasa panik. Panggil polisi, ucap Rania tenang kepada kepala keamanan. Apa? Kamu mau laporin ibu sendiri? Bu Ratna terperanjat, aktingnya terhenti sejenak. Bukan hanya polisi, aku juga sudah memanggil layanan ambulans kesehatan jiwa, lanjut Rania. Kalau ibu bilang mau bunuh diri, berarti ibu sedang tidak sehat secara mental dan butuh diobservasi di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. Biar mereka yang urus ibu. Mendengar kata, rumah sakit jiwa, nyali Bu Ratna menciut. Ia tahu Rania tidak main-main. Di tangan Rania sudah ada ponsel yang merekam seluruh aksi ibunya sebagai bukti untuk kepolisian jika diperlukan. Kamu benar-benar anak iblis, bisik Bu Ratna dengan suara bergetar, kini menyadari bahwa senjatanya, rasa bersalah, sudah tumpul total. Aku hanya anak yang sudah bangun dari mimpi buruk, Bu, jawab Rania pelan agar hanya ibunya yang dengar. Pulanglah. Jual apapun yang masih ada. Mulailah hidup jujur. Itu satu-satunya cara ibu bisa tenang. Bu Ratna pergi meninggalkan kantor itu dengan sisa-sisa harga diri yang hancur. Ia pulang ke kontrakan sempitnya,
menyadari bahwa mulai hari ini, ia benar-benar sendirian dalam jeratan utang yang ia buat sendiri. Kebohongan yang ia susun rapi selama bertahun-tahun akhirnya menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Sementara Rania, sang korban, telah terbang tinggi meninggalkan sangkar yang ia ciptakan. Setelah insiden di lobi kantor, Rania merasa seolah-olah sebuah tirai hitam yang selama ini menutupi pandangannya telah disingkap. Hidupnya tidak lagi tentang memadamkan api yang dinyalakan orang lain, melainkan tentang menanam benih untuk kebunnya sendiri. Langkah pertama Rania adalah melakukan detoksifikasi finansial. Ia menutup semua rekening bank yang pernah diketahui ibunya dan membuka rekening baru di bank berbeda. Ia juga mengganti alamat korespondensi semua tagihan pribadinya ke alamat kantor atau kotak pos rahasia. Ia ingin memastikan tidak ada satupun celah bagi keluarganya untuk melacak jejak keuangannya. Efeknya terasa instan. Tanpa pajak keluarga, sebesar 70% dari gajinya, Rania mendapati dirinya memiliki daya beli yang sehat. Pola makan sehat. Tidak ada lagi mie instan di akhir bulan. Rania mulai berlangganan catering sehat dan memasak makanan bergizi. Wajahnya yang dulu kusam karena stres dan kurang gizi, kini mulai tampak segar dan bercahaya. Investasi diri. Rania mengambil kursus sertifikasi pemasaran digital internasional yang selama ini ia tunda karena biayanya setara dengan uang saku, Dinda selama 2 bulan. Kesehatan mental. Ia rutin menemui psikolog 2 minggu sekali. Di sana, ia belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Suatu sore, Rania berdiri di depan sebuah cermin besar di toko pakaian. Ia mencoba sebuah gaun kerja berwarna biru navy yang potongannya sangat elegan. Dulu, ia akan langsung menaruhnya kembali setelah melihat label harga, membayangkan wajah ibunya yang akan menangis meminta uang listrik. Sekarang, Rania menatap pantulan dirinya. Ia melihat seorang wanita berusia 27 tahun yang kuat, mandiri, dan berhak mendapatkan hal-hal baik. Saya ambil yang ini, ucapnya pada pelayan toko dengan senyum tulus. Ia membayar dengan kartu debitnya, dan melihat notifikasi saldo yang masih sangat aman di ponselnya. Rasanya luar biasa. Namun, menata hidup bukan hanya soal uang. Rania mulai membuka diri untuk bersosialisasi. Ia kembali menghubungi teman-teman kuliahnya yang dulu ia jauhi karena merasa rendah diri dan tidak punya uang untuk sekadar nongkrong di kafe. "Ran, kemana saja kamu selama ini?" tanya Maya, sahabat lamanya, saat mereka bertemu untuk makan malam. Rania menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Ia tidak lagi menutupi keburukan keluarganya demi menjaga nama baik yang palsu. Ia menceritakan soal tiket kelas 1, soal kebohongan, bangkrut, dan soal keberaniannya untuk pergi. Maya menggenggam tangan Rania. "Aku bangga sama kamu, Ran. Banyak orang terjebak dalam posisi itu selamanya karena takut dibilang anak durhaka. Kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri." Malam itu, Rania menyadari satu hal penting. Selama ini ia kesepian bukan karena tidak punya teman, tapi karena ia memikul rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Dengan melepaskan beban itu, ia menemukan kembali komunitasnya. Ia juga mulai menata tempat tinggalnya. Ia pindah dari kos 3x4 meter ke sebuah apartemen studio yang lebih layak dan memiliki keamanan ketat. Ia membeli tanaman hias, menyusun buku-buku pengembangan diri, dan menciptakan ruang yang benar-benar ia sebut sebagai rumah. Sebuah tempat di mana tidak ada teriakan minta uang atau drama air mata palsu. Di akhir bulan itu, Rania duduk di balkon apartemen barunya, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Ia merasa tenang. Ia tidak lagi merasa bersalah saat melihat orang lain bahagia, karena sekarang, ia pun salah satu dari mereka. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati dimulai ketika kita berhenti membiarkan orang lain memegang kendali atas dompet dan perasaan kita. Rania telah menata hidupnya, dan pondasi yang ia bangun kali ini bukan dari pasir, melainkan dari kejujuran dan harga diri yang kokoh.
Ketenangan yang dibangun Rania selama beberapa bulan terakhir bukan berarti tanpa godaan. Dunia seringkali menguji seberapa kuat batas yang telah kita buat tepat saat kita merasa sudah cukup stabil. Suatu sore di kantor, Rania menerima paket tak terduga. Bukan dari kurir belanja online, melainkan dikirimkan melalui jasa ojek motor. Di dalamnya terdapat sebuah surat tulisan tangan dari ayahnya, Pak Teguh, dan beberapa lembar foto lama. Foto-foto itu menampilkan Rania saat balita yang sedang digendong ayahnya, serta momen wisuda Rania di mana mereka tampak seperti keluarga yang sangat bahagia. Di belakang salah satu foto tertulis, "Ayah rindu Rania yang dulu. Ayah sedang sakit, Ran. Diabetes ayah kambuh dan kaki ayah luka. Kami tidak butuh banyak, hanya ingin melihatmu sekali saja sebelum ayah tidak ada." Hati Rania sempat goyah. Anak, di dalam dirinya ingin segera menelepon ambulans dan mengirimkan obat terbaik. Namun, Rania yang dewasa segera teringat akan pola yang selalu berulang. Setiap kali ia mulai mandiri, sebuah narasi, sakit dan sekarat, akan muncul untuk menariknya kembali ke dalam lumpur. Ia memutuskan untuk tidak datang secara langsung. Sebagai gantinya, Rania menghubungi Tante Lastri untuk memvalidasi informasi tersebut. "Tante, apakah benar ayah sakit parah?" tanya Rania lewat telepon. Tante Lastri terdiam sejenak. "Ayahmu memang sakit, Ran, tapi sebenarnya lukanya tidak separah itu kalau dirawat dengan benar. Masalahnya, ibumu bukannya fokus ke pengobatan, malah sibuk mengeluh soal rumah kontrakan yang sempit dan menyalahkanmu di depan semua orang yang mau mendengar." Rania menarik napas panjang. "Tante, tolong kirimkan perawat dari layanan home care ke rumah mereka. Rania yang bayar dari sini, langsung ke agennya. Tapi tolong jangan kasih tahu kalau itu dari Rania. Bilang saja itu bantuan dari kerabat jauh." Ini adalah ujian keteguhan hati yang sesungguhnya. Rania belajar memberikan bantuan secara objektif, bukan emosional. Ia memastikan ayahnya mendapatkan perawatan medis, tanpa harus memberi celah bagi ibunya untuk kembali memanipulasi emosinya. Namun, kejutan sesungguhnya datang seminggu kemudian. Dinda muncul kembali di depan apartemen Rania. Kali ini, ia tidak menangis. Ia tampak layu, wajahnya menunjukkan kelelahan yang nyata. "Aku nggak minta uang, Kak," ucap Dinda sebelum Rania sempat bicara. "Aku cuma mau kasih tahu kalau aku sudah jual semua barang-barangku yang tersisa. Aku kerja di toko roti sekarang. Shift pagi jam 4 subuh." Rania memperhatikan adiknya. Tangan Dinda yang dulu selalu mulus dengan kuteks mahal, kini terlihat kering dan ada bekas luka bakar kecil, mungkin terkena loyang panas. "Kenapa kamu kasih tahu aku?" tanya Rania datar. "Karena aku baru sadar, Kak." Suara Dinda bergetar. Ibu nggak pernah berhenti. Kemarin ada sedikit uang sisa penjualanku, mau aku pakai buat bayar cicilan motor yang nunggak agar tidak ditarik total. Tapi ibu ambil diam-diam buat beli tas KW bermerek karena dia malu kalau harus arisan pakai tas biasa." Dinda menatap kakaknya dengan mata yang hampa. "Sekarang aku tahu rasanya jadi kakak. Rasanya kerja keras tapi hasilnya dirampas oleh orang yang seharusnya melindungi kita. Aku capek, Kak. Aku mau pergi dari rumah itu." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rania merasakan empati yang tulus, bukan karena paksaan. Namun, ia tetap harus tegas. "Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini, Din," ucap Rania. "Bukan karena aku benci kamu, tapi karena kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Kalau kamu tinggal di sini, ibu akan tahu dan dia akan meneror kita berdua. Kamu harus cari kos kecil dekat tempat kerjamu." Dinda mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku cuma mau minta maaf. Aku dulu jahat banget sama kakak. Aku ikut-ikutan ibu karena aku pikir itu cara buat hidup enak." "Permintaan maaf diterima, Din. Tapi kepercayaan itu perlu waktu buat dibangun lagi," jawab Rania. Malam itu, setelah Dinda pergi,
Rania duduk terdiam. Ia baru saja melewati ujian terberatnya. Menahan diri untuk tidak menjadi pahlawan yang merusak proses pendewasaan adiknya. Ia menyadari bahwa dengan membiarkan adiknya berjuang, ia justru sedang memberikan bantuan terbaik yang pernah ia berikan, yaitu sebuah pelajaran tentang tanggung jawab. Rania merasa jauh lebih kuat. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa peduli tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri. Batasannya masih kokoh, namun kini ia tahu kapan harus membukanya sedikit untuk kemanusiaan, dan kapan harus menguncinya rapat-rapat demi keamanan jiwanya. 1 tahun telah berlalu sejak insiden di bandara yang mengubah segalanya. Bagi Rania, waktu 1 tahun itu terasa seperti seumur hidup karena banyaknya transformasi yang ia lalui. Ia bukan lagi gadis yang pundaknya merosot karena beban ekspektasi keluarga. Ia kini adalah wanita yang berdiri tegak dengan binar mata yang penuh harapan. Pagi itu, Rania sedang duduk di sebuah kafe di kawasan bandara. Namun kali ini, tujuannya bukan untuk melarikan diri atau memata-matai siapapun. Ia sedang menunggu penerbangan menuju Jepang, sebuah perjalanan impian yang ia bayar sepenuhnya dari tabungan pribadinya, tanpa rasa bersalah, tanpa harus menyisihkan uang untuk tagihan orang lain. Ia membuka ponselnya sebentar. Ada sebuah pesan dari Dinda. Dinda, Kak, aku baru saja naik jabatan jadi supervisor di toko roti. Gajiku naik sedikit. Aku sudah bisa bayar kos sendiri dan cicilan motor tua yang kubeli bulan lalu. Terima kasih ya, Kak, karena dulu tidak membiarkanku numpang di apartemenmu. Kalau tidak, mungkin aku masih jadi parasit sampai sekarang. Rania tersenyum kecil. Ia membalas dengan kata-kata penyemangat singkat. Hubungannya dengan Dinda mulai membaik secara fungsional, meski masih ada jarak yang ia jaga. Dinda kini mengerti bahwa cinta tidak harus berarti ketergantungan finansial. Kabar dari ibunya? Tante Lastri memberitahu bahwa Bu Ratna kini membuka warung nasi kecil di depan kontrakannya. Hidupnya jauh dari kemewahan. Tidak ada lagi kelas bisnis, tidak ada lagi tas desainer. Ia harus bangun jam 3 pagi untuk berbelanja ke pasar. Meski ibunya masih sesekali mengeluh di media sosial tentang anak yang lupa orang tua, suaranya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti Rania. Rania telah belajar untuk melepaskan tanggung jawab atas kebahagiaan ibunya yang memang mustahil untuk dipuaskan. Panggilan terakhir untuk penumpang tujuan Tokyo. Suara pengumuman bandara bergema. Rania berdiri, menyampirkan tas punggungnya yang berkualitas bagus, hasil jerih payahnya sendiri. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan dengan langkah ringan. Saat ia melewati area check-in yang dulu menjadi saksi bisu hancurnya hatinya, Rania berhenti sejenak. Ia melihat ke arah kerumunan orang. Ia teringat Rania versi setahun lalu, yang gemetar, yang hancur, dan yang merasa dunia kiamat karena dikhianati keluarganya. Terima kasih sudah bertahan, bisiknya dalam hati kepada dirinya yang lama. Rania masuk ke dalam pesawat. Kali ini, ia memesan kursi di kelas ekonomi premium, sebuah pilihan yang ia ambil bukan karena ingin pamer, tapi karena ia menghargai kenyamanan dirinya sendiri setelah bertahun-tahun mengabaikan tubuhnya. Saat pesawat mulai lepas landas, Rania menatap keluar jendela. Daratan Jakarta perlahan mengecil, digantikan oleh hamparan awan putih yang luas di bawah langit biru yang bersih. Rasanya sangat mirip dengan kondisi hatinya sekarang. Langitnya telah cerah. Badai telah berlalu, dan meski meninggalkan beberapa bekas luka, luka-luka itu telah mengeras menjadi kekuatan. Ia menyadari sebuah kebenaran besar. Keluarga sejati bukanlah mereka yang memiliki ikatan darah namun saling memanfaatkan. Keluarga sejati adalah mereka yang menghormati kejujuran, menghargai batasan, dan tidak membangun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain. Rania memejamkan mata, menikmati getaran mesin pesawat yang membawanya menuju petualangan baru. Ia telah memenangkan kembali hidupnya. Ia bukan lagi ATM berjalan. Ia adalah Rania Putri, seorang wanita yang merdeka, dicintai oleh dirinya sendiri, dan akhirnya
benar-benar pulang ke rumah yang sesungguhnya, kedamaian batinnya sendiri. Tamak, di, tamak, di, tamak, di, tamak, di, tamak, di.